beberapa yang jadi cowokku. Jadi Kak, bisa dibilang saya pernah ngelakuin tuh 50 orang tuh ada. Oh, sebenarnya sih dulu tuh nggak ada pikiran untuk pekerjaan seperti itu sih Kak. Cuma karena memang keluarga itu sering berantem, hampir setiap hari tuh berantem. Mama papa tuh berantem tiap hari. Dan kakak pertama saya tuh udah gak di rumah, dia udah kerja jauh. Dan mbak saya juga udah pergi jauh, maksudnya kerja jauh. Jadi kan di rumah kan cuma sendiri. Jadi kayak kalau setiap hari lihat papa mama berantem tuh gak ada teman, maksudnya saya juga dulu nggak punya teman gitu, kayak mau curhat ke siapa, mau ngomong kalau keluarga saya kayak gini sama siapa gitu. Jadi tuh kayak ngerasa kependam sendiri, kayak frustasi gitu, kenapa sih kok kayak punya keluarga kayak gini gitu kan. Akhirnya waktu di umur 13 tahun itu saya pertama kali kayak ketemu cinta pertama, pacaran. Nah, saya juga nggak tahu ya itu dia niatnya baik apa buruk, pacar saya. Waktu itu sih sebenarnya saya nggak terlalu tahu yang namanya kayak perawan atau gak perawan sih Kak. Tahu saya berhubungan seperti itu ya nggak akan ada ruginya gitu. Jadi waktu bertemu cinta pertama saya itu, dia pernah ngajak kayak gitu. Ya saya berpikir nggak akan ada ruginya gitu. Akhirnya saya ngelakuin kayak gitu sama dia, saya ngerasa loh, kok ada darahnya gitu kan. Pertama kali ngelakuin gitu kan pasti ya gimana ya, kalau dibilang enak sih enggak sih Kak, kan di situ umur saya masih kecil, terus di situ juga nggak terlalu tahu tentang hal kayak gitu sih. Jadi kalau ngerasa enak sih enggak, cuma merasa happy aja karena merasa dicintai kan kitanya, merasa kayak aku punya orang yang peduli sama aku karena situasi keluarga aku yang seperti itu gitu loh. Akhirnya kan laut lambat kan semua orang akan tahu, kayak teman-teman sekolahku, terus tetangga-tetangga saya, terus akhirnya kan banyak yang manfaatin saya kayak deket biar kayak gitu dengan saya. Terus waktu kejadian itu nggak lama itu kedengar sampai ke sekolahan gitu, sampai yang memang aku nggak punya teman ya seharusnya memang nggak ditemenin gitu. Jadi kayak ngerasa dijauhin sama teman-teman, kayak aku tuh nggak pernah maksudnya nggak ada teman satu bangku gitu, jadi sendiri, kadang dibully di sekolahan juga. Jadi saya dulu tuh kayak sering bolos gitu sih, bolos sekolah demi main sama pacar saya juga. Terus setelah itu lalu lambat kan orang tua jadi kedenger gitu, dengar ada cerita kayak gitu sih. Kalau bapak saya sih pribadi dia diam aja sih, kayak mikir kok anak saya kayak gitu, mungkin kayak gitu sih. Tapi kalau mama saya tuh, karena memang mama saya tuh orangnya kasar, suka marah-marah, terus kayak nggak pengen gitu punya anak aku gitu. Jadi tahu kejadian itu ya setiap hari marah-marah sama saya gitu. Jadi kan yang aku sedih karena keluarga ku down, ditambah mama suka marah-marah kan nggak tahan ya Kak di rumah terus gitu. Akhirnya aku mutusin untuk keluar gitu, keluar rumah, dan ketemu ada teman cowok gitu. Ketemu teman cowok, dia kayak bilang sama saya kalau kamu butuh uang datang aja sama perempuan ini gitu. Akhirnya aku datang ke perempuan itu, terus cantik gitu. Dia juga kayak apa sih ya, pekerja komersial juga gitu. Dia ngomong ini ada pelanggan, kamu mau nggak? Akhirnya disitulah pertama kali aku punya pelanggan. Itu pertama kali bayaran 600, masih lumayan Kak itu bayarannya kalau menurut saya sih. Kan 2000 berapa ya itu, 2014 apa 2013 gitu ya, lumayan lah, mungkin bisa dibilang masih bagus bayarannya segitu. Nah akhirnya ketemulah sih kayak Germo gitu. Germo itu kayak bos kita, dia yang cariin pelanggan kayak gitu. Nah di situ tuh harga mulai anjlok, jadi harga kayak 200, 300, paling mahal 300, paling murah 150, karena saingan kita juga banyak gitu. Tapi
pekerja komersial yang paling muda di situ, di kota saya itu cuma saya aja. Jadi rata-rata mereka tuh yang kayak janda, kayak umur 27, 25, 26. Jadi yang paling muda itu saya 13 tahun itu. Sebenarnya waktu itu aku belum ada rasa penyesalan sih kak. Kabur dari rumah kerja kayak gitu belum ada rasa penyesalan. Pada akhirnya bertahan sekitar 5 bulan atau 6 bulan sih. Sampai aku itu keluar dari sekolahan, gak ikut ujian. Seharusnya ujian kenaikan kelas yang aku harus naik kelas 3. Jadinya aku gak naik. Nah, mungkin berita itu kedenger sama kakak saya, sama mbak saya. Mereka mutusin untuk cari saya. Ya masih sama di kota yang sama orang tua saya. Cuma orang tua saya tuh tahu saya kabur dari rumah tuh udah bodo amat. Udah ngerasa, udahlah kamu bukan anak saya gitu loh. Jadi kayak nggak dicari. Jadi kayak terserah kamu ngambil tuh, ya udah berarti kamu bukan anak saya. Pokoknya intinya gitu sih. Terus akhirnya kakak saya yang kerja di Jakarta, dia pulang ke kota itu cari saya. Waktu itu pertama kali saya kabur dari dia karena memang saya nggak tahan gitu. Kalau misalnya dia mau nyalahin saya nggak bisa gitu disalahin gitu kan. Saya juga nggak mau, waktu itu aku nggak mau disalahin 100% karena saya ngerasa saya kayak gini karena orang tua saya gitu. Karena mereka tuh nggak pernah mikirin saya gitu. Mereka selalu mikirin diri mereka sendiri, nggak pernah kayak apa ya, perhatian ataupun ya gimana ya kak, namanya juga apa ya, di keluarga yang suka berantem tuh pusing juga sih. Akhirnya waktu itu kakak saya maksa. Jadi waktu saya kabur, dia ikut lari. Dia maksa saya, dia bilang, saya nggak akan bawa kamu pulang, kata dia gitu. Saya juga nggak pulang ini. Aku kesini cuma jemput kamu. Aku mau nyekolahin kamu biar kamu jadi orang bener. Dia bilang gitu. Di situ jadi saya juga ikut nangis gitu. Saya berpikir masih ada ya keluarga yang mau saya hidup bener gitu. Akhirnya saya pergi ikut ke rumah kakak saya. Kakak saya belum nikah sih waktu itu. Terus setelah kakak saya bilang, kamu akan sekolah di kota katanya. Di situ nanti kamu akan di asrama. Ya habis nanti kamu akan deket sama mbak saya karena mbak saya dapat orang situ. Tapi maksudnya nggak tinggal sama mbak saya tinggalnya di asrama gitu, asrama sekolahan. Di situ sih masih apa sih ya kak, kayak belum hijrah, belum ada kata hijrah tuh belum ada. Memang sih sekolahan kita tuh kayak sekolahan cuma ya pakai kerudung. Cuma kalau kata kayak oh aku dulu ambil pilihan itu tuh salah tuh belum ada pikiran kayak gitu tuh belum ada. Jadi masih berpikir dulu tuh yang salah tuh orang tua saya gitu. Pokoknya intinya tuh aku bisa seperti itu tuh karena orang tua saya. Aku selalu berpikir kayak gitu. Susah sih, soalnya dari kehidupan aku yang di umur aku harus bekerja jadi komersial, terus di umur aku 20 yang harus menjanda tapi belum punya anak sih. Itu sebenarnya bukan pilihanku, sebenarnya nggak pengen aku punya pilihan seperti itu, nggak pengen. Aku juga pengen kayak teman-teman aku, kayak semuanya tuh pengen gitu, maksudnya ke jalan yang benar tuh pengen. Cuma nggak tahu ya kak, kenapa aku juga nggak ngerti gitu. Kalau disuruh milih aku juga nggak pengen kayak gini gitu, nggak pengen. Tapi ya mau gimana lagi, udah jalannya seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya di luar sana tuh banyak yang ngomong dia tuh anak nakal, dia anak liar, anak gini-gini. Aku udah biasa dikata-katain kayak gitu. Sampai sekarang saya hijrah aja saya masih dikata-katain perempuan nakal, perempuan pelacur. Aku udah biasa dengan kata-kata seperti itu. Jadi kalau kayak di desa aku, jadi anak-anaknya yang seumuran aku yang berteman sama aku tuh anak-anaknya nggak boleh main sama aku gitu. Jadi aku kalau di rumah itu biasa sendiri di kamar udah. Jadi nggak pernah kayak keluar gitu, kayak main sama teman-teman tuh nggak pernah. Komunikasian aja kita nggak pernah gitu. Yang dulunya aku punya teman di desa, aku nggak punya gara-gara itu. Dan mereka itu kayak menghujat, kayak menghakimi kalau diriku yang salah gitu loh. Tapi mereka tuh nggak tahu yang sebenarnya yang aku rasain tuh apa, mereka tuh nggak tahu. Jadi kalau misalnya kayak aku berantem sama mama, aku selalu bilang,
aku punya masa lalu, aku pergi dari rumah itu ya gara-gara kamu. Aku bilang gitu, kamu yang ngajarin aku kayak gini. Itu mama nggak mau disalahin kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku ngomong sama bapak, aku bisa ngomong kayak gini ya gara-gara orang tua aku gitu. Tapi kalau bapakku diem sih, biasanya aku katain kayak gitu. Kalau nggak salah sih dia itu umur 17 kalau nggak 18. Jadi dia angkat tuh nggak nerusin sekolah SMK gitu. Kayak keluarga kurang mampu sih. Kayaknya sih. Soalnya aku cuma pacaran sama dia tuh cuma kayak 1 bulan atau 2 bulan gitu. Cuma cepet gitu, nggak lama. Kenal dia juga nggak tahu. Maksudnya kenal dia terlalu lama tuh nggak tahu rumah dia di mana. Terus nama aslinya tuh siapa nggak tahu. Pakai nama samaran gitu. Kalau dulu kan masih zaman-zaman SMP itu kan kayak baru-barunya kita punya handphone baru gitu ya kak. Dia tuh kayak kata dia sih dapat nomor saya itu kayak ngacak nomor gitu. Astaga. Terus chatan, terus akhirnya saling nyaman gitu kan. Akhirnya pacaran itulah. Mungkin dari kecil belum pernah dapet itu, terus kita punya pacar kayak gitu jadi ngerasa aku punya dia gitu. Jadi dia yang bakal jagain saya gitu. Waktu itu kita ngesek kedua kali kalau nggak salah di sungai. Jadi kayak di sana kan kayak ada pohon-pohon besar gitu, pohon-pohon tinggi ya kak. Di sana tuh kayak ada bapak-bapak. Dia tuh lagi ngambilin, kalau bahasa Jawanya kapok, tapi kalau bahasa Indonesia nggak tahu sih. Kayak pohon kapok gitu lagi kayak ngambilin sambil ngeliatin kita. Itu sih bapaknya masih diem sih itu sih. Ternyata di balik itu ada seorang om-om di semak-semak motoin kita gitu. Terus setelah itu motoin kita sampai berapa detik gitu, dia nyamperin cowok saya, mukulin cowok saya, banting helm kan, jadi cowok saya itu pakai helm. Helmnya itu dilepas langsung dibanting ke cowok saya. Jadi kayak cowok saya tuh sempet kayak ada berdarah sih di mulut apa hidung gitu, saya agak-agak lupa sih, samar-samar. Terus saya itu kan saya ketakutan banget, saya takut semua orang bakal tahu gitu. Nah di handphonenya cowok saya tuh banyak banget foto-foto aku yang bugil-bugil gitu. Nah sama dia aku sama cowok aku diajak ke rumah dia yang mukulin cowok aku itu. Katanya gini, kalau kamu pengen rahasia nih aman, kamu bayar saya 1 juta. Nah di tahun itu kan 1 juta itu uang yang sangat banyak. Kita nggak tahu dong kita dapat uang dari mana. Kalau dia minta sama saya 1 juta, kalau minta sama cowok saya itu 500.000. Tapi si cowok saya itu gak bisa ngasih. Akhirnya handphone cowok saya itu diambil, ditahan. Nah dia udah ngeliat tuh semuanya foto-foto aku yang bugil itu. Terus si akunya juga nggak bisa bayar. Nah bertahan sekitar 1 minggu 2 minggu lah kak. Akhirnya dia yang ngomong sama bapak saya sama ibu saya. Jadi banyak kayak tetangga saya kayak gitu tuh kayak nawar gitu, ayo gitu, mau nggak kayak gitu. Akhirnya kan kita risih ya. Kenapa sih gitu cowok-cowok gitu, padahal kan masih kalau masih muda mah masih mending ya. Itu kayak udah om-om gitu, udah kayak umur 30-an 40-an. Teman-teman juga sering hina saya gitu, kayak bully, kamu kan yang main kayak gitu di sungai kayak gitu. Terus ada yang nawar juga kayak ayo pacaran sama saya. Beberapa yang jadi cowokku. Jadi kak bisa dibilang saya pernah ngelakuin tuh 50 orang tuh ada.